Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin jamaah daripada Majelis Ar-Rahmah, Majelis Tahlil Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kami hormati Sahibul Bait, yaitu Bapak Muhajir sekeluarga, serta para jamiah daripada Jamiah Tahlil Ar-Rahmah dan para undangan yang diundang oleh Bapak Muhajir yang saya cintai semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata-kata yang bisa mampu untuk memuji atau menyebut daripada keindahan Nabi Muhammad SAW. Sehingga umat Islam ketika memasuki daripada bulan Rabiul Awal, banyak di antara umat Islam mengadakan daripada acara khusus, yaitu acara maulid. Tujuan daripada maulid yaitu ingin mengenal kepada Nabi Muhammad SAW. Memang dikatakan oleh ulama ahlul tarikh dan ahlul hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW terlahir ada di bulan Rabiul Awal. Namun itu pendapat yang paling muktamad. Namun demikian banyak ulama-ulama yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak terlahir ada di bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena semuanya ingin menjadi mulia dengan Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan bulan Ramadan itu mengakui bahwasanya Nabi Muhammad lahir ada di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bulan Ramadan menjadi mulia karena sudah terlahir insan yang sangat mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun ada di hari apa Nabi dilahirkan? Ulama menyatakan, ahli tarikh menyatakan Nabi Muhammad lahir ada di hari Senin. Itu bukan tanpa tujuan, karena memang sudah rencana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad lahir ada di hari Jumat, pasti orang-orang akan menyatakan atika mulia ya opo lahir ya ono dina Jumat. Tapi Nabi lahir ada di hari Senin. Yang hari Senin itu kata para ulama zaman dulu tidak ada yang menghormati hari Senin. Bahkan hari Senin tidak istimewa, hari Senin tidak menjadi mulia, tapi hari Senin menjadi mulia dan menjadi istimewa karena hari Senin itu adalah hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin memang saya dapat WA dari pengurus daripada Jamiah Tahlil diminta untuk di bulan Maulid ini untuk membahas daripada Nabi Muhammad SAW atau yang berkenaan dengan maulid. Sebenarnya walaupun malam Jumat biasa itu nggak salah. Yang dibaca itu hadisnya Nabi. Ya, yang dibaca kitab itu hadisnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya sama, cuma ya karena memang sudah tradisi setiap daripada memasuki bulan maulid pasti yang diharapkan adalah cerita-cerita Nabi Muhammad SAW. Ya, dikatakan oleh Dr. Mustafa Murad dalam kitabnya Mu'jizatul Rasul. Apa katanya di sini? Dikatakan wallahi law ma al-bihari bijamiha kana al-midad li wasfi Ahmad ma kafar. Demi Allah, seandainya semua daripada air laut dikumpulkan jadi satu. Jadi apa air laut tersebut? Air laut dijadikan menjadi tinta. Tujuannya untuk apa? Liwasfi Ahmada, untuk mensifati daripada Nabi Muhammad SAW. Maka tinta yang sebanyak air laut sedunia ini tidak akan cukup untuk mencatat daripada keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Seorang penyair Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau pernah melantunkan syairnya. Dalam ucapannya beliau mengatakan Fa'ad wa ajmala minka lam taraqattu aini wa ahsana minka lam talidin nisa'a. Yang lebih indah, yang lebih tampan dari Nabi Muhammad belum pernah mataku melihat. Ini sahabat yang menyatakan. Orang
orang yang lebih ganteng, lebih indah dari Nabi Muhammad belum pernah mata ini melihat. Wa ahsana minka lam talidin nisa'u, dan belum pernah terlahir oleh seorang perempuan, anak bayi, seorang manusia yang terlahir yang lebih ganteng dari Nabi Muhammad. Tidak ada. Karena memang Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat indah, Nabi yang sangat tampan. Karena dikatakan oleh para ulama, termasuk syarat jadi Nabi itu kudu ganteng. Ya, berani jangan pernah percaya kan, kalau ngaku jadi Nabi gak ganteng, ojo percaya. Apa mulai Nabi ini gak ganteng, sopo sing ganti seneng. Ya, syarat pertama jadi Nabi harus ganteng. Iku lek gak ganteng, ono wong ngaku dadi nabi gak ganteng iki nabi bodoh. Ya, kenapa? Gak ada ceritanya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala gak ganteng. Mergo karena tugas nabi adalah mendakwai umat. Kalau sudah yang mendakwai umat itu gak ganteng, sopo sing seneng. Sehingga penampilan memang dibutuhkan supaya menjadi penarik, daya tarik orang-orang itu senang kepada nabinya. Sehingga syarat menjadi nabi harus ganteng. Saya lanjutkan daripada nazamnya. Terusan daripada nazamnya, wulidta mubarra'an min kulli aibin. Engkau wahai Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan bebas dari semua cacat. Artinya tidak ada kekurangan pada diri Nabi Muhammad SAW. Terusnya lanjutan daripada nazam tersebut apa? Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau adalah terlahir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang engkau inginkan. Pertanyaannya, tidak adakah dari kita yang ingin terlahir dalam keadaan gak ganteng? Ya tahu. Mesti kabeh menungso kepingin lahir kan ganteng, cuma itu sebagiannya Allah yang menentukan. Sehingga apa ya harus diterima. Ganteng alhamdulillah, gak ganteng ya pokoknya ojo naudzubillah bismillah. Ya, kalau gak ganteng ya berarti paling enggak kita sudah dapat pujian dari orang tua. Mesti orang tuanya biasanya anakku ki paling ganteng ketika lanang. Ketika yang lahir itu perempuan, anakku paling ayu. Itu sudah yang harus kita terima. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengenai akhlaknya atau perilaku Nabi Muhammad SAW, siapa yang mau mensifati Nabi Muhammad dengan sempurna? Manusia tidak mungkin. Kenapa? Oleh karena itu Allah sendiri yang sudah mensifati daripada Nabi Muhammad SAW. Apa dalam firman-Nya tadi sudah dibaca, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada dalam budi pekerti yang sangat luhur. Artinya akhlak Nabi Muhammad sangatlah mulia dan bahkan menjadi misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan daripada akhlak yang mulia. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan daripada akhlak-akhlak yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai akhlakun Nabi Muhammad SAW, tentunya kita tidak akan ada habis-habisnya. Sehingga yang perlu untuk kita cermati yaitu bagaimana kita bisa meniru daripada Nabi Muhammad SAW. Di antara yang menjadi pencegah atau menjadi alat untuk tidak berimannya orang kafir, tidak percayanya orang kafir kepada Nabi Muhammad, yaitu apa? Nabi Muhammad SAW mulai lahir sampai wafat belum pernah berdusta. Sehingga orang kafir tidak pernah mendapatkan celah sedikit pun kepada Nabi Muhammad. Andai kata Nabi Muhammad SAW pernah berdusta, pasti. Contoh, seolah-olah ya, kita sudah dulu waktu usia masih kanak-kanak, masih SD, pernah goroikan kan, kemudian kita jadi ustaz, mesti teman kita, oh iku biyen atau goro ya, iku ustaz oh jadi Makanya saya ini kadang juga berterima kasih, saya hidup ada di kota Pasuruan ini, ada di daerah Tambak Yudan, tapi lahirnya bukan di Tambak Yudan. Ya, lahirnya di Grati. Andai kata saya lahir di Tambak Yudan, paling ustaz iku lebih cilik ane mogok gitu. Ya, tapi
Alhamdulillah, ala kulli hal. Sampai tidak tahu ceritanya saya ketika waktu masih kecil aman jadinya. Ya, tidak ada kekurangan yang nampak. Memang semuanya dijadikan seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sedikit bercerita tentang Nabi Muhammad SAW dalam segi fisik. Ya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abi bin Abbas Al-Maliki, beliau menulis ada di kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil. Dalam catatan beliau menulis kana sallallahu alaihi wasallam yara min khalfi kama yara min amami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat yang di belakang seperti Nabi melihat ada di depan. Artinya apa? Semuanya nampak jelas. Yang ada di belakang Nabi kelihatan nyata, yang ada di depan Nabi kelihatannya sama. Antara belakang dengan depan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan Nabi Muhammad SAW bisa melihat sama persis. Beda dengan kita. Kalau kita melihat ke depan, yang belakang sudah nggak kelihatan. Tapi Nabi Muhammad tahu. Itu bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW memang benar-benar akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan daripada umatnya ketika beliau setelah meninggal. Oleh karena itu kalau kita ingin menjadikan umat yang menjadikan Nabi Muhammad SAW bahagia, kita harus menjadi umat yang nurut kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak, berarti kita sendiri yang menjadikan daripada Nabi Muhammad SAW bersedih, Nabi Muhammad SAW berduka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam membaca maulid tujuannya adalah untuk membaca sholawat. Oleh karena itu, ketika tadi kita membaca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, itu sholawat. Terus apa tujuannya baca sholawat? Perlu kita ketahui Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan." Manusia yang paling utama, manusia yang paling dekat dengan aku, kata Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak, adalah manusia yang paling banyak bersolawat kepadaku. Sehingga kalau kita mau nanya siapa manusia yang pertama kali bersolawat kepada Nabi Muhammad, siapa? Ada yang tahu? Ternyata manusia yang pertama kali bersolawat kepada Nabi Muhammad yaitu manusia yang pertama kali Allah ciptakan. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Pertama kali yang bersolawat kepada Nabi Muhammad dari kalangan manusia yaitu manusia yang pertama kali Allah ciptakan, itu Nabi Adam alaihissalam. Kapan? Ketika Nabi Adam tidur. Ternyata karena memang Allah tahu Nabi Adam hidup ada di surga, gelisah. Apa mulai kok gelisah? Karena Nabi Adam masih sendiri saat itu. Lek bahasa saiki sik jomblo. Ya, belum punya pasangan hidup, belum punya teman hidup. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan kegelisahan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam alaihissalam tidur, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ambil rusuk yang kiri untuk diciptakannya Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, wis dadi menungso, wis wujud, wis rupa menungso. Ayo dah, ya mesti ya manusia pertama kali. Ayo, sehingga apa? Nabi Adam langsung tertarik. Ini berarti memberikan pelajaran bagi kita. Kalau laki-laki seneng ngambil wong wedok ayu, itu banyak mulai wis biye. Nah, akhirnya apa? Nabi Adam langsung tangannya langsung mau narik Siti Hawa. Sama malaikat dicegah. Malaikat, Nabi Adam, jangan, tak boleh. Kau tidak boleh untuk memegang daripada Siti Hawa. Nabi Adam jawab, wahai malaikat, bukankah Allah menciptakan Siti Hawa itu untuk aku? Iya memang, tapi ada syaratnya. Hatta tu'addiya mahraha, sampai engkau bayar maharnya. Sehingga Nabi Adam nanya, wa ma mahruha, apa mahar mas kawin daripada Siti Hawa untuk aku jadikan istri?
Apa maharnya? Kata para malaikat menjawab, hatta tusolliya ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasa marrat. Sampai engkau bersolawat kepada Nabi sebanyak 3 kali. Dalam riwayat yang lain, yang merotes itu bukan malaikat, tapi yang merotes adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Adam, jangan kau sentuh itu Siti Hawa sampai engkau bayar daripada maharnya. Sehingga Nabi Adam bertanya, ya Rabb, wa ma mahruha? Apa mahar daripada Siti Hawa tersebut? Hatta tusolliya ala Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisrina marrah. Sampai engkau mau bersolawat kepada kekasihku Nabi Muhammad sebanyak 20 kali. Ini Nabi Adam sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dalam bahasanya di situ, kalau kita cermati, Allah membahasakan kepada Nabi Adam, hatta tusolliya ala Habibi Muhammad. Sampai engkau bersolawat kepada kekasihku. Artinya memang manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Muhammad khusus. Terakhir yang akan saya sampaikan di sini memang ada satu pesan dari karya beliau Dr. Musawa Murad. Apa? Kalau kita ingin meniru perbuatannya Nabi Muhammad, semuanya mungkin tidak bisa. Tak mungkin. Tidak mungkin akan bisa semuanya itu kita tiru. Tapi minimal, kata beliau di sini apa? Nabi itu tidak pernah mengerjakan 3 masalah, 3 perkara kepada manusia. Ini yang perlu dijadikan pelajaran di malam hari ini. Apa katanya 3 perkara tersebut? Yang pertama, kana la yadhummu ahadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah mencaci seseorang pun. Satu pun daripada manusia belum pernah dicaci oleh Nabi Muhammad. Ini sifat yang Nabi Muhammad tidak pernah kerjakan kepada manusia. Masih ada 3. Kalau kita mau niru sifatnya yang baik Nabi Muhammad, jelas tak mampu. Tapi minimal kita niru daripada yang ditinggal oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sangat sedikit. Cuma ada 3. Ini yang pertama, kana la yazimu ahada. Nabi Muhammad tidak pernah mencaci seorang pun. Wala yu'ayyiruhu, tidak pernah menjelekkan seorang pun. Ini yang pertama. Tidak pernah mencaci, tidak pernah menjelek-jelekkan orang. Ini adalah sifat Nabi Muhammad yang memang tidak pernah dikerjakan. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yatlubu awwatahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencari tahu tentang kekurangan orang lain. Kira-kira yang ada pada diri kita ya apa? Apakah kita sudah tidak pernah mencaci maki seseorang? Apakah kita sudah tidak pernah mencari tahu kekurangan orang lain, atau justru malah menjadi hobi? Ya, apalagi yang menjadi neti. Apa neti? Neti itu Allah paling senang kalau suruh buka kekurangan orang lain seakan-akan nemu sesuatu yang berharga. Ya, kalau sudah neti ini menemukan kekurangan orang seakan-akan menemukan sesuatu yang berharga untuk disebarluaskan, padahal jelas. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menutupi kejelekan saudaranya di dunia, maka Allah kelak akan menutupi kejelekannya di akhirat. Saya indah. Justru yang dicari adalah kekurangannya. Sehingga apa? Sehingga satu sama lain tidak ada yang menghormati, satu sama lain tidak ada yang mencintai, satu sama lain tidak ada yang mendukung. Kenapa? Semuanya sudah dibuka kejelekannya. Itu yang kedua. Yang terakhir, wala yatakallamu illa fima yarju sawaba. Nabi tidak pernah berbicara kecuali pembicaraan yang dipastikan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bisa mengerjakan sifat yang ditinggalkan oleh Nabi kepada manusia, maka pasti kita akan menjadi umat yang beruntung. Tadi yang pertama apa? Tidak pernah mencaci seorang pun. Yang kedua, tidak mencari kejelekan orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga,
tidak pernah berbicara Nabi Muhammad SAW kecuali yang pasti akan mendapatkan pahala. Artinya kalau pembicaraan itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi tidak akan mengucapkannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang mengena dari hati. Saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya atas nama daripada Bapak Muhajir, juga minta maaf apabila dalam menghormati mengenai masalah tempat atau hidangan nanti kurang berkenan di hati Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه الصالحين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته وانصرنا به بحرمته وانصرنا غدا في زمرته وسعنا سنة نبيته ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته ومتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه بقصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق وترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسينا. اللهم لا تجعل بمجلسنا هذا أحدا إلا وسألت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا بسنة الماضية إخوان الهدي وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشهور. وإذا توفيتنا فتوفنا غير محدود ولا محدود واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نسمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء الهدى. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن المقصودين بهذا الكتاب رسول إلى روح بابا سيدنا ثم إلى روح بابا عبد الرحيم ثم إلى روح بدر ثم إلى روح عافية ربا علي ثم إلى روح بابا رحوان ثم إلى روح ibu Ami Sugarni ثم إلى روح ibu Musliningsih ثم إلى روح ibu Lina ثم إلى روح baba Suprapto ثم إلى روح baba Rusnaji ثم إلى روح ibu Sri Rahayu ثم إلى روح Bapak Munasir Sumaila Rui, Ibu Muhsinah Sumaila Rui, Bapak Abdul Aziz Sumaila Rui, Bapak Rustam Haji Sumaila Rui, Bapak Haryono wa usulihim wa furuihim wa nallahu alaina wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ahya minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafurud dzunub khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Thank you.